Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada siswa-siswi kelas 7 baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga SMP Negeri 1 Daum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munifati Nisa, biasa dipanggil Bu Ninis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diberi amanat oleh kepala sekolah untuk menyampaikan materi tentang COVID-19. Yuk mari saksikan sampai akhir ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi COVID-19. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambar ya. Nah, inilah gambaran terkini tentang kehidupan kita sekarang. Jadi di belahan dunia manapun sekarang ini sedang istilahnya bertempur dengan COVID-19. Dimanapun, gak hanya di Indonesia gitu ya. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah jenis penyakit baru, zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelum adanya COVID-19 ini, ada beberapa penyakit yang serupa yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Yang pertama, saya beri gambar ini adalah kucing. Jadi kucing ini juga pernah menularkan penyakit ke manusia yang dinamakan penyakit SARS. Nah, kemudian penyakit kedua yang serupa dengan COVID adalah penyakit MERS yang ditularkan oleh onta ke manusia. Nah, COVID-19 ini pada dasarnya belum ditemukan oleh para ahli hewan apa yang menularkannya gitu ya. Tapi serupa dengan yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, kemudian bagaimana tanda-tanda atau gejalanya? Yang pertama adalah demam dan disertai batuk serta sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Nah, pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian yang kini juga banyak terjadi di belahan dunia manapun termasuk Indonesia. Nah, apakah COVID-19 sudah ada obatnya? Kira-kira sudah ada apa belum ya? Nah, jawabannya belum. Jadi, COVID-19 ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Terus Bu, di berita-berita itu kok sudah ada ya Bu? Di Cina katanya sudah ada vaksinnya, sudah nemu vaksinnya. Terus di Bandung juga katanya sudah nemu vaksinnya. Itu masih dalam tahap percobaan ya. Jadi belum benar-benar ada vaksin untuk mengobati penyakit COVID-19 gitu. Nah, sekarang ini kita telah memasuki era yang namanya new normal. Jadi beberapa bulan yang lalu kita kan sudah istilahnya di karantina, ada yang istilahnya lockdown. Nah, ini sama pemerintah sekarang kita sudah dimasukkan ke era namanya era new normal. Nah, jika sebelumnya kita dibatasi pergerakannya oleh pemerintah, nah sekarang ini kita semacam diberi kelonggaran untuk melakukan aktivitas, tapi harus juga memperhatikan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau melindungi diri dari COVID-19 di era new normal ini? Nah, yang pertama, sederhana saja, selalu pakai masker saat kalian keluar rumah. Mau dekat, mau jauh, mau ke tetangga sebelah, mau ke pasar, harus wajib pakai masker. Ya, karena kita nggak tahu orang-orang di luar sana dia terpapar
COVID-19 apa enggak. Nah, untuk jaga-jaga kita harus selalu pakai masker, gitu ya. Tapi jangan pakai masker bengkoang ya. Kalau masker bengkoang pakainya di rumah. Kalau ini masker yang buat kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua, sederhana saja, kalau ketemu jangan salaman dulu. Salamannya gini aja. Ya, salamannya gini aja. Atau pakai sikut juga boleh. Berjarak minimal 1 meter sama orang. Orang yang dikenal atau orang yang baru dikenal 1 meter jaraknya ya. Kemudian yang ketiga, langsung mandi saat pulang ke rumah. Nah, ini penting karena kita kan misalkan dari mana-mana kita nggak tahu orang di sekeliling kita itu terpapar virus apa enggak. Jadi ketika kita selesai di rumah, bersih diri, pulang, pakaian yang kita pakai langsung dimasukkan ke tempat cuci baju kayak gitu. Lalu selanjutnya, lindungi orang tua. Nah, ini bukan hanya lindungi orang tua ya, tapi juga anak-anak. Karena apa? Orang tua dan anak-anak adalah orang-orang yang rentan terkena COVID-19. Rentan itu maksudnya apa? Mudah kena virus COVID-19. Jadi, kenapa sih anak-anak nggak boleh sekolah dulu? Nah, salah satu alasannya karena ini. Karena kalian rentan terkena COVID-19. Di meme di luar sana banyak kan muncul meme ke mall boleh, ke pasar boleh, ke tempat wisata boleh, tapi kenapa ke sekolah nggak boleh? Nah, salah satu alasannya ini karena anak-anak dan orang tua itu adalah golongan-golongan yang rentan terkena virus COVID-19 gitu. Selanjutnya, jaga jarak dimanapun kalian berada. Di kantor, pun saat olahraga, saat kalian berwisata, saat kalian ke pasar, saat kalian melakukan aktivitas, tetap jaga jarak. Gitu. Nah ini, kalau kamu flu nggak boleh kemana-mana. Kalau kamu habis dari tempat wisata atau habis dari pasar terus kamu ngerasa flu atau batuk dan disertai sesak nafas, disarankan dan diwajibkan untuk karantina sendiri di rumah. Kalau nanti misalkan 3 hari atau 4 hari sudah sembuh flu-nya boleh keluar. Tapi kalau masih belum sampai 14 hari, nah itu kalau makin parah, nah itu boleh kalian ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi gak boleh kemana-mana dulu. Karena ini sifatnya menular ya. Nah, di sekolah kita untuk memasuki era new normal life, apa yang sudah kami lakukan? Nah, ini. Salah satunya adalah mewajibkan memakai masker kepada setiap orang yang masuk ke lingkungan SMPN 1 DAU. Jadi wajib ketika kalian masuk, siapapun itu orangnya, ada kepentingan apapun, wajib memakai masker. Bu, saya sebentar saja mau ambil buku ketinggalan di kelas. Bu, mau lama, tetap harus wajib pakai masker sebentar maupun lama. Nah, ini kan di depan itu sudah ada ketentuannya. Lalu yang kedua, kita juga sudah melakukan cek suhu tubuh menggunakan termogan. Nah, ini contohnya. Ini ketika pengambilan rapot kelas 7 dan 8. Jadi sebelum masuk ruangan dicek suhu tubuh dulu. Kalau di atas 38 masuk ke ruang observasi. Jadi nggak boleh masuk ke ruangan dulu yang banyak orangnya. Jadi masuk ke ruang observasi dulu, nanti setengah jam baru diperiksa lagi. Kalau suhu tubuhnya turun, suhu tubuhnya normal, boleh masuk ke ruangan. Tapi kalau masih belum normal, dirujuk ke puskesmas terdekat gitu. Lalu jaga jarak.
jaga jarak ini, nah ini dicontohkan, saya ambil gambar di ruang tamu. Jadi di ruang tamu SMP Negeri 1 Ndau sudah ada tanda silang. Nah, tanda silang ini nanti kalau misalkan kalian masuk tidak boleh diduduki. Jadi yang kosong-kosong aja, yang silang jangan dibuat duduk, seperti itu. Kemudian jaga jarak di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini di dalam kelas. Jadi sebelumnya kan kita rencana ada untuk MPLS di dalam ruangan tatap muka ya. Nah, ini tempatnya. Tapi berhubung ada edaran dari dinas yang tidak memperbolehkan untuk tatap muka, jadi saya beri gambarnya saja gitu ya. Jadi misalkan nanti kalian benar-benar masuk, satu kelas itu hanya diisi maksimal 15 orang ya. Dan di dalamnya kalian nggak boleh lagi berdekat-dekatan sama teman. Jadi satu bangku hanya untuk satu orang saja. Seperti itu. Ini juga jaga jarak di masjid sekolah. Kalau di ruang tamu tadi di tanda silang tidak boleh di tempat duduk. Tidak boleh dibuat untuk duduk. Untuk di masjid, kalau ada tanda kaki ini berarti boleh kalian tempati untuk duduk atau untuk sholat di titik-titik tersebut, gitu ya. Lalu selanjutnya memperbanyak tempat cuci tangan. Nah, ini kita juga sudah melakukannya. Nah, ini ada 5 tempat cuci tangan di dekat masjid. Juga ada 3 lagi di depannya gerbang. Nanti juga akan diperbanyak. Seperti itu. Nah, stay safe, stay healthy. Mari kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Kalau kalian mau kembali sekolah dengan normal, kalau mau kehidupan kembali normal, maka yuk sama-sama kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Karena belum ada vaksinnya, jadi vaksin terbaik adalah disiplin protokol kesehatan. Seperti itu. Nah, sumber untuk materi yang saya sampaikan ini tadi adalah Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease COVID-19 oleh Kemenkes RI Maret 2020. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari Bu Ninis tentang COVID-19. Ingat ya anak-anakku, karena kita sekarang sudah memasuki era new normal life, maka vaksin terbaik untuk melindungi diri kita dari COVID-19 adalah disiplin. Disiplin jaga jarak, disiplin untuk pakai masker, disiplin cuci tangan pakai sabun, nah dan segala macamnya itu. Pesan terakhir dari Bu Ninis, stay safe, stay healthy, dan salam Spensada Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.